tenaga kita tingkatkan keimanan kita dengan cara menjalankan perintah Allah dan sekuat tenaga pula menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah telah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah berfirman, dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin Allah, ayat ini sesungguhnya jauh-jauh hari sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini pasti kita akan suatu ketika ditimpa oleh musibah. Baik itu yang hadir karena iradah Allah atau musibah hadir karena ada campur tangan kelalaian kita. Kalimat ini menggunakan kata na, dhamir ketiga yang berarti kita atau kami. Padahal kita ketahui hadirin Allah adalah zat yang qiyamuhu binafsihi. Akan tetapi kenapa ketika Allah menggunakan ini sebagai peringatan kepada kita menggunakan kata na, bukan aku? Inilah hadirin Allah yang harus kita maknai dalam kesempatan yang sempit ini. Allah pasti akan memberikan balanya, cobaannya kepada kita. Dengan apa? Dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan harta dan buah-buahan. Hadirin Allah, semua potret ini hari ini kita alami. Betapa orang kesulitan untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarga akibat PHK. Betapa saudara-saudara kita satu persatu diambil oleh Allah karena wabah. Hal ini adalah semata-mata ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Patut kita renungi, bisa jadi wabah ini adalah betul karena adanya kelalaian kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Begitu nyata kerusakan baik di bumi, di lautan akibat ulah tangan manusia. Hadirin Allah, mari kita renungkan sekali lagi bahwa ujian ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah untuk mengangkat derajat kita kepada maqam mahmud. Hadirin Allah, ada dua makna yang bisa kita maknai dalam ujian yang hari ini menimpa kita wabah Covid. Yang pertama, ujian wabah ini adalah sebagai bala yang memiliki arti susah atau sedih. Mana sepadanya adalah musibah, fitnah, iqab dan azab. Hanifullah Imam Syaukani menjelaskan kepada kita bahwa musibah atau bala sesungguhnya pasti atau niscaya akan kita dapatkan. Hal ini adalah sebagai bagian dari ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua, hadirin Allah, ujian ini adalah teguran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Bisa jadi kita sudah begitu jauh melanggar batas aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang terbiasa bermurah senyum kepada tetangga, kepada saudara, bisa jadi hari ini kita sudah mulai melunturkan nilai-nilai itu. Padahal agama mengajarkan kita untuk afsyus salam,
untuk menyabarkan rasa damai, menebar senyum, dan seterusnya. Bisa jadi kita mulai melupakan solidaritas kita kepada tetangga kita, saudara-saudara kita yang sedang kekurangan. Padahal agama mengajarkan kita untuk senantiasa at'imut ta'am, untuk senantiasa memberikan makanan dan perhatian kepada orang-orang yang kekurangan. Hadirin rahimakumullah, wabah COVID-19 kemudian melahirkan protokol kesehatan yang terkenal dengan 3M. Hadirin rahimakumullah, mari kita maknai hal ini sebagai simbolik atau hal-hal yang sesungguhnya bernilai agama yang bisa jadi sudah kita mulai lupakan. M yang pertama hadinullah adalah senantiasa kita diminta untuk menutup mulut kita dengan masker. Agama mengajarkan kita bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadinullah, kita mengetahui bahwa sumber dari segala kebaikan maupun keburukan bisa jadi berawal dari dua bibir kita. Kita terlalu sering barangkali menyakiti orang lain dari kedua bibir kita, sehingga kita melupakan juga man kana yu'minu billah wal yaqul khairan aw liyasmut. Mari kita galakkan kembali di tengah suasana media informasi yang begitu luar biasa antara kebenaran, antara yang batil, sangat tipis bedanya. Mari kita berhati-hati dengan simbol kita untuk menjaga dengan menggunakan masker. Yang kedua, protokol kesehatan yang kedua adalah kita diminta untuk senantiasa mencuci tangan. Padahal jauh-jauh hari agama kita sudah senantiasa mengajarkan kepada kita untuk lidawamil wudu. Agama kita sudah mengajarkan kepada kita bagian dari sunnah Rasul adalah untuk menjaga wudu kita supaya tidak batas. Ketika batal, mari kita ambil lagi wudu kita. Kenapa? Karena filosofi wudu adalah supaya kita berhati-hati, supaya kita tidak gampang memegang hal-hal yang sifatnya bisa membatalkan wudu. Yang ketiga, protokol kesehatan yang ketiga adalah kita diminta untuk senantiasa menjaga jarak. Ini memberikan makna kepada kita bahwa seolah-olah kita hari ini sudah lupa untuk menjadi orang yang khairul umuri awsatuha, untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja. Hari ini kita begitu luar biasa bisa melihat antara kebencian dan kedengkian terhadap suatu kaum, begitu luar biasa vulgar bisa kita lihat. Padahal sekali lagi Allah, benci dan cinta mari kita posisikan dalam suasana yang proporsional. Ketika dia salah, mari kita kritik dengan proporsional. Ketika dia benar, maka kita pun harus menyampaikan bahwa betul dia adanya. Inilah hadirin Allah, sesuatu yang barangkali sudah kita lupakan sebagai hal-hal dasar dari ajaran agama kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita evaluasi pelajaran perjalanan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita senantiasa menjadi orang yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq